Ini di sini kayaknya dimintain ARC deh. Alhamdulillah pulang guys, terus untuk oleh-oleh. Sempat dikomplain anaknya nomor 2 bahwasanya sekarang nenek kok kurusan kayak gitu. Enggak udan yo panas, udan kok yo repot. Hari ini aku ada jadwal ngambil obatnya nenek di rumah sakit, tapi nak udan ini dia terus piye Besti. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Trisnania. Jadi ini aku lagi parkir kendaraan jet pribadi. Lungguh sih ya Allah, aku kesel banget. Dari pagi aktivitas lagi rampung, lalu waktunya masak siang, nenek tuh nggak mau makan. Kok peteng? Nenek tuh nggak mau makan karena katanya masih kenyang kayak gitu ya. Akhirnya saya nelponin anak-anaknya, saya bilang kalau nenek nggak mau makan gimana, tak tawarin ini nggak mau, itu nggak mau ya. Biasanya saya tawarin apa itu steam telur itu nenek mau, tapi ini nggak mau. Jadi saya bingung mau tak kasih apa. Akhirnya saya telepon sama anaknya, dan anaknya nanyain sih Mbak, katanya emang belum lapar, soalnya tadi itu sarapan tuh udah jam setengah 11, jadi sekarang itu jam 12 teman-teman ya, by the way. Jadi sebenarnya waktu makan siangnya nenek, tapi nenek nggak mau makan. Mohon maaf, ini mata saya nggak bisa fokus soalnya di sini ramai banyak orang. Saya lagi di parkiran, cuma pengen pembukaan aja dulu di sini ya, soalnya tadi pagi belum pembukaan. Dari pagi itu hujan teman-teman, jadi saya ke rumah sakitnya nunggu terang. Kebetulan ini jam 12 udah terang benderang. Akhirnya saya cepet-cepet ke sini, takut nanti sore hujan lagi. Soalnya kata BMKG atau kata perkiraan cuaca itu nanti sore masih bisa hujan. Jadi saya cepet-cepet ke sini, makanya tadi saya telepon anaknya. Tak suruh bilang sama nenek kenapa alasannya nggak mau makan. Ternyata memang nenek tuh masih kenyang teman-teman. Soalnya saya juga khawatir ya, ninggal nenek dalam keadaan beliau itu belum makan kayak gitu loh. Jadi kan khawatir, apalagi kemarin sempat dikomplain anaknya nomor 2 bahwasanya sekarang nenek kok kurusan kayak gitu. Jadi sekarang kalau pas nenek nggak mau makan, saya langsung telepon anaknya. Takutnya dikira nanti nggak tak kasih makan gitu loh, padahal memang nenek yang masih kadang masih kenyang, kadang masih belum mau makan kayak gitu loh. Ya bukan ngeluh ya teman-teman, ini hanya sekedar sharing lah ya. Emang jaga orang tua ya kayak gitulah, kadang karena usia udah lansia mungkin indra karena beberapa hari ini juga indera perasanya nenek kan udah berkurang, nggak seperti dulu ya. Dulu itu kan masih nafsu makannya itu masih stabil. Kalau sekarang itu bener-bener udah nggak nafsu makan apapun itu, kayak katanya nggak ada rasa, terus sing katanya keasinan. Pokoknya itu indera perasanya itu udah berubah gitu teman-teman. Makan apapun itu kayak rasanya udah kayak nggak enak kayak gitu. Dan akhir-akhir ini makanannya nenek juga kadang itu hanya nasi sama apa itu abon ikan, kadang cuma steam ikan kayak gitu, nggak pakai nasi. Kadang hanya steam telur nggak pakai nasi kayak gitu. Maksud saya tuh nggak makan nasi nggak apa-apa, tapi minimal tuh ada gizi yang masuk. Jadi kan masih ada kekuatan gitu untuk aktivitas ya tubuhnya, supaya nggak lemes. Tapi ya itu tadi saya tawarin apapun tuh nggak mau teman-teman.
Soalnya tadi emang bangunnya sarapannya udah jam setengah 11, agak siang bangunnya. Soalnya hujan ya, jadi mungkin lagi ngenak nek awak ngono lah. Nah ini aku lagi di rumah sakit mau ngambil obatnya nenek, dan di bawah saya itu genangan air teman-teman, makanya saya fokusnya ke bawah ini sambil nyinceng kayak katok. Soalnya di bawah itu nih ya, di bawah itu genangan air kayak gini, jadi saya nyinceng kayak katok teman-teman, tuh sampai sana genangan air ya. Gitu teman-teman, jadi saya mau masuk ke dalam dulu ngambil obatnya nenek. Dan saya juga mau cepet-cepet pulang, soalnya ini nenek tadi cuma tak kasih minuman susu biar sewaktu-waktu nanti beliau lapar, kerasa lapar itu diminum kayak gitu selama saya tinggal ini. Jadi saya ini mau cepet-cepet masuk ngambil obatnya nenek dulu. Stay tune terus ya, jangan di skip. Terima kasih. Ini rumah sakitnya lagi dalam renov ya. Yuk kita masuk. Bismillah. Dulu dimintain KTP, bahwasanya masuk rumah sakit harus mempunyai nunjukin KTP. Kalau sekarang nggak tahu ya. Udah kita masuk dulu. Ini di sini kayaknya dimintain ARC deh. Oh tidak. Tidak guys, soalnya ARC saya lagi di tempat agent, mau diperbarui untuk perpanjangan kontrak kerja. Ya udah kita lanjut nanti ngobrolnya ya teman-teman, nggak enak. Kita masuk dulu terus. Lumayan sepi karena ini jam makan siang, jadi agak sepi. Sen ini lebih cepat teman-teman, kita coba dulu, nanti nunggu antri. Guys, tadi saya akan menggunakan mesin otomatis untuk ngambil nomor antrian obat. Setelah nomor keluar, saya buat ngantri di tempat antrian obat, ternyata nggak bisa, soalnya ada salah satu obatnya nenek itu yang bayar. Akhirnya saya ngambil nomor antrian lagi, dan ini masih harus nunggu lama lagi, soalnya yang buka hanya 2 counter karena ini jam istirahat. Alhamdulillah pulang guys, wis entuk oleh-oleh dan balik. Udah enak ya kendaraannya ini, kalau numpak Cingkue langsung berhenti di depan rumah sakit. Ini juga rumah sakit baru teman-teman. Alhamdulillah ya, sudah dapat obat, dan ini saya buru-buru mau pulang, soalnya saya ingat biasanya nenek jam 12 kayak gini beliau mau ke kamar mandi, jadi saya ini buru-buru mau pulang. Cus. Ma, 回来了。当然。哎呀，不是让作节，因为那个什么，他们休息的时间。有一般他们吃东西，哎，所以开1、2个而已。这个刚刚也在后面拿，
这个有啊，刚刚在后面呢，不是在前面那个。哎呀，你挂麦？di bakto iya wa be. Ama, bakto iya wa be. 奇怪呢，为什么呢？没有肚子饿那么厉害。啊，要不要上厕所？有时候阿妈会去尿尿。别去便所不？ Alhamdulillah. Nah, jadi ini saya sudah berada di dapur tercinta ya. Tempat tersayang, tempat tercinta, yaitu ada di dapur sini ya. Tadi habis dari rumah sakit, terus ngambil obatnya nenek. Nah, terus sampai rumah nenek masih nonton TV. Terus habis itu tadi nenek BAB ke belakang ya, ke kamar mandi BAB. Terus sekarang sudah istirahat. Nah, karena ini saya lapar banget teman-teman. Karena saya belum makan ya. Dari pagi saya itu hanya sarapan. Tadi pagi itu hanya sarapan 1 telur. Dan ini udah jam berapa ya? Kayaknya udah jam 2:30-an. Lapar banget teman-teman. Tadi belum makan siang ya. Soalnya hari ini kan nenek nggak mau makan. Jadi saya nggak masak pas waktu makan, pas waktu jamnya makan dan masak siang itu saya ke rumah sakit. Nah, ini saya sudah mempersiapkan beberapa bahan yang mau saya masak karena saya juga butuh tenaga, jadi ya saya harus makan. Di sini saya sudah mempersiapkan kacang panjang yang sudah saya cuci bersih, lalu ini ada tahu sudah saya potong-potong kecil, dan ini daun salam sama laos saya rendam menggunakan air hangat. Lalu di sini untuk bumbu dasarnya ya, ada bawang putih, bawang merah sama cabai merah. Nah, ini kan masih bersih banget ya, sayang. Nah, jadi itu tadi teman-teman ya, nenek tuh dramanya lagi kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang ngadepin pasien seperti nenekku, coba komen di bawah. Soalnya nenek tuh sangat berhati-hati dalam memilih makanan teman-teman. Dan itu mungkin juga salah satu alasan kenapa nenek tuh badannya sehat, nggak ada sakit ya, khususnya itu nggak ada sakit penyakit dalam kayak gitu. Nenek tuh alhamdulillah nggak ada teman-teman ya. Sekarang tuh karena udah tua jadi kayak agak pikun kayak gitulah sakitnya nenek ya, sakit kayak gitu teman-teman. Udah kembali kayak anak kecil kayak gitu, pengennya diperhatiin, dimanja gitu. Soalnya dulu perjalanannya nenek ya, dari muda sampai kakek ninggalin nenek itu bener-bener diperhatiin sama kakek kayak gitu. Bisa diibaratkan nenek tuh kayak ratu gitulah, diratukan sama bojonya. Jadi nenek tuh sebenarnya tipe orang yang pengennya itu dimanja, diberi kasih sayang yang penuh kayak gitu. Padahal sebenarnya anak-anaknya tuh ya perhatian ya sayang ya, namanya juga sama orang tua ya. Cuma mungkin yang nenek butuhin tuh waktu untuk nemenin beliau kayak gitu loh. Cuma kan ya karena namanya anak-anaknya punya keluarga, ini sering banget saya sampaikan di video ya, bukan saya ngerasani, tapi ya memang kayak gitu, sharing aja teman-teman ya. Jaga lansia yang masih sehat, yang keinginannya masih ya kayak nenek kayak gitulah, pengen diperhatiin anak-anaknya. Jadi setiap hari tuh rewel teman-teman, oh no wes, setiap hari tuh ada aja alasannya itu. Tapi alhamdulillah sakitnya nenek, maksudnya pikunnya nenek itu bukan yang nuduh-nuduh nyuri uang, terus nuduh-nuduh udah dikasih makan belum dikasih makan, nggak seperti itu teman-teman. Jadi kembalinya sifat nenek ke kanak-kanakan itu ya lebih ke butuh kasih sayang kayak gitu, butuh diperhatiin kayak gitu sama anak-anaknya loh. Kalau sama aku itu udah pasti saya itu memperlakukan nenek baik, karena kalau saya nggak baik pasti nenek juga pasti udah lapor lah sama anak-anaknya kayak gitu ya. Bukan saya ngomong si paling baik ya, enggak, maksudnya itu ya saya sudah
memperlakukan nenek itu sebaik mungkin. Jadi kalau misal nenek nggak nyaman atau saya ngerawatnya nenek kurang baik kan pasti nenek bisa komplain ke anak-anaknya. Tapi sejauh ini alhamdulillah masih baik-baik aja, dan semoga jangan sampai kayak gitu ya. Yang diperhatiin nenek itu yang dibutuhkan nenek itu sebenarnya perhatian dari anak-anaknya, kasih sayang dari anak-anaknya. Karena sebelum saya jaga, yang jaga beliau itu kakek. Bahkan dulu kakek itu sampai sudah memesankan tempat untuk naruh abu. Kalau di tempat sembahyangan gitu, kalau sudah dibakar kan abunya ditaruh di kayak guci. Nah, Akong itu bahkan sampai sudah memesankan guci untuk nenek, karena menurut Akong nanti tuh yang akan dipanggil itu nenek duluan. Soalnya dulu yang jaga nenek itu Akong. Kayak gitu. Sampai sudah kayak gitu. Saking dulu itu kakek itu pengen ngerawat sampai selesainya nenek, tapi malah yang duluan pergi itu kakek. Jadi nenek kayak semedut banget gitu loh. Dan saya yang bikin terharu itu terakhir sebelum kakek pergi, nulis surat wasiat buat nenek, nulis suruh jaga diri baik-baik, maaf. Intinya itu udah, saya berhenti sampai sini menemani kamu, tapi nanti kita akan bertemu kembali di sana, kayak gitu kata-katanya itu. Dan setiap kali nenek buka itu pasti nangis. Itu masih ada disimpan di box di meja biasa nenek baca koran, masih disimpan rapi di sana. Dan dulu saya waktu nenek kasih tahu itu ya, saya itu juga merebeng, terharu. Begitu romantisnya kakek, begitu baiknya kakek merawat nenek, sebegitu baiknya beliau itu merawat nenek, kayak gitu loh. Bener-bener diratukan, dan itu diakui sama anak-anaknya. Bahkan nenek itu mudanya umur 73 tahun sampai 75, beliau itu keliling, diajak keliling dunia, jalan-jalan ke luar negeri lah, ke London, Jepang itu udah berkali-kali, Amerika, Inggris, Belanda, kemana-mana pokoknya ke luar negeri, hampir semua didatangin. Karena kebetulan dulu Akong itu beliau kerja di kantor kayak pariwisata kayak gitu. Jadi Akong itu nyari orang berapa bis, nanti tour bareng kayak gitu. Dan Akong itu nggak bayar, jadi yang bayar hanya nenek kayak gitu loh. Kalau nggak salah itu tour guide, kalau nggak salah ya, kayak gitulah pokoknya. Jadi Akong itu dulu teman-temannya banyak, teman-teman kayak gitu. Bolo-bolonya Akong itu diajakin semua, dan khusus Akong sama temen yang lain, beberapa temen yang bisa nyari orang itu gratis, yang bayar itu nenek kayak gitu. Jadi dulu zaman mudanya nenek bener-bener pokoknya diperlakukan baik banget sama kakek, sampai terakhir kakek meninggal itu nulis surat wasiat, padahal nggak sakit teman-teman, hanya demam 3 hari langsung berpulang. Ini alhamdulillah ada hujan, tapi hawanya panas banget teman-teman. Ini saya ngidupin kipas, jadi kayaknya ini kalau suara agak hilang mohon maaf, mungkin ke sapu angin ya, karena kapan hari itu saya bikin video suaranya agak hilang ke sapu angin ya, diakibatkan kipas itu. Tapi kalau saya nggak pakai kipas, aduh panas banget teman-teman, panasnya itu panas ngungkep, panas keungkep kayak gitulah, nggak ada angin. Bahkan angin yang dikeluarkan dari kipas angin tuh panas, anginnya itu panas kayak gitu, saking panasnya. Nah jadi ceritanya seperti itu teman-teman. Iki malah minyaknya sampai blubuk, orang tak masak. Ya sudah, tak masak dulu. Pokoknya njogo wong tuwa, kulaan sabar, kudu nyetok sabar sing akeh. Sekirane sabare wis rada nipis, mendingan ditinggal pergi dulu sebentar, tapi dari kejauhan harus tetap diawasi gerak-geriknya, takutnya glundung gitu. Nah kayak gitu. Ya sudah teman-teman lah, ini saya mau masak dulu. Alhamdulillah nenek sudah istirahat, itu saya sudah plong, jadi saya mau mulai masak karena perut sudah keroncongan sekali. Yuk masak dulu. Bismillah.
Pertama bangkus bangmer masuk. Lalu cabai, dan ini salam langsung mau tak masukin. Ini tadi sudah tak cuci bersih ya teman-teman, dan saya rendam menggunakan air hangat. Salam sama laos. Tuh, ada cabai yang jeblok teman-teman, jatuh mencelat. Tahunya terakhir aja. Lalu ini kacang, langsung saja masuk. Bumbu biasa Royco, ada putih. Ini saus tiram ya, tapi ini jamur. Tambahkan air secukupnya, sedikit gula biar rodok kalem. Terakhir tahu masuk. Alhamdulillah matang. Alhamdulillah teman-teman sudah matang. Ini nasinya sampai gak kelihatan saking porsi kuli ya, besar sekali. Mbak kok mentolaman bae rumah kok geus maem. Lah piye teman-teman ya, saya juga butuh tenaga loh. Nanti kalau saya ikutan sakit ya malah bar ora iso kerja ya toh. Karena kita harus dituntut kuat, dituntut harus sehat supaya bisa kerja gitu. Neneknya nggak mau makan ya karena perutnya nggak enak, karena lidahnya kurang enak, mesti ya karena nafsu makannya kurang. Lah saya dari pagi udah nguli ya teman-teman. Jadi saya benar-benar lapar wes, iki ngantek ndredeg banget. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah. Amin. Ayo buat teman-teman yang belum makan, kita makan bareng ya. Bismillah. Sebelumnya mau minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Ngorong luweh harus campur aduk. Iki kok yo telur siji wae kok iso sak tampah gedene. Panas. Ini panas semua, nasi panas, sayur panas, telur panas. Aduh. Aduh. Telur ya, terus diunyat-unyat. Aduh, ini panas banget teman-teman, harus kita tiup-tiup dulu. Kurang asin teman-teman. Kemanisan karena ada kecap. Padahal saya tadi ngasihnya nggak seberapa kecapnya. Kurang asin. Bismillah.
Tapi kalau tahunya dimakan tuh udah asin. Gimana dong? Pedes ya. Alhamdulillah akhirnya ketemu nasi. Setelah tadi berdrama ya. Tadi di rumah sakit juga dadak ono kejadian kayak gitu. Nomornya nenek nggak bisa antri menggunakan nomor yang manual, yang mesin otomatis ding. Jadi harus manual antre. Mantep. Enak. Harus dibarengi tahu supaya rasanya itu ada asin, pedas, manis. Mantap. Bentar teman-teman, saya kayaknya dipanggil nenek. Bentar ya, tak skip dulu. Kita lihat. Sơ什么？嘴很大，嘴很大，他的血很干呐，很干，不是肚子饿。不是我嘴很干。这个放着，这个冰块放，那好。Bismillah. Sekarang ini jam 3 ya teman-teman. Anak lapar. Ini jam 3:10. Bismillah. Nenek tadi juga lanjut bubuk lagi. Itu biasanya nenek tidur siang sampai jam 6 sore teman-teman. Nanti jam 6 sore bangun, mandi. Ternyata di balik telur masih banyak makanan. Insya Allah enak, sedap. Ini kacang panjang lagi usum teman-teman, jadi agak murah. Kemarin satu ikat 25 NT. Masya Allah enak banget, sedap. Bismillah. Alhamdulillah enak sekali teman-teman, dan makanannya habis resik. Nah ya sudah teman-teman, karena kegiatanku hari ini cukup,
Nanti selanjutnya masih ada aktivitas-aktivitas lainnya, tapi ya sudah, karena videonya juga sudah kepanjangan ya durasinya, jadi mungkin cukup segini aja dulu video dari aku. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menemani aktivitasku hari ini. Dongo dinungo untuk kita semuanya, semoga selalu dalam lindungan Gusti Allah, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam menggapai cita-cita, dan diluaskan jalan rezeki sehingga kita bisa menggapai kesuksesan dan menggapai keinginan yang kita cita-citakan. Amin. Ya sudah teman-teman ya, terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya, dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.